SM Store, amanah dalam muamalah. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Topik kajian kita di kesempatan kali ini mengenai bahaya harta yang haram. Terdapat banyak dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang membicarakan dan menunjukkan betapa bahayanya harta yang haram yang dimiliki oleh atau yang diambil dan dipegang oleh seorang muslim. Di antara bahaya tersebut adalah harta yang haram ini adalah sebab hilangnya keberkahan, sebab hilangnya kebaikan, sebab hilangnya ketenangan hati dan ketenangan hidup. Karena mendapatkan harta yang haram, memiliki harta yang haram, mencari harta yang haram, bekerja dengan pekerjaan yang haram adalah bagian dari perbuatan zina. Maka setelah keberkahan harta itu hilang, keberkahan artinya kebaikan. Maka setelah keberkahan dan kebaikan harta itu hilang, maka yang menggantikannya adalah kesengsaraan, kecemasan hidup, banyaknya problem dan masalah dengan berbagai macam bentuknya. Hati yang mengeras, tidak lagi bisa menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang keras sehingga tidak lagi punya iba kepada orang-orang yang layak untuk dikasihani, sehingga kualitas jiwa yang jelek itu diantara dampak-dampaknya. Dan secara khusus kita akan membahas 6 dampak buruk atau bahaya harta yang haram. Yang pertama, orang yang bekerja dengan pekerjaan yang haram atau orang yang mendapatkan harta yang haram adalah orang yang berdosa dengan perbuatannya. Dia adalah orang yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang menerja apa yang Allah haramkan, dan adalah orang yang sudah menjadi orang yang berhak untuk mendapatkan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara contohnya Allah berfirman tentang dosa memakan harta anak yatim. Di antara harta yang haram adalah harta anak yatim yang diambil secara zahir. Allah katakan di surat An-Nisa ayat yang ke-10, innama ya'kuluna fi butunihim nar wa sayaslawna sa'ira. Hanyalah mereka memasukkan dalam perut mereka api neraka, dan mereka pun akan berlanjut dengan masuk neraka. Ini menunjukkan bahaya dari mendapatkan harta yang haram, mengambil harta yang haram, yaitu mengambil harta anak yatim atau donasi untuk anak yatim secara zahir, tidak sebagaimana semestinya. Dan jika tidak diperhatikan, jika tidak dicermati dan diwaspadai, di antara pihak yang berstatus sebagai pemakan harta anak yatim adalah ibu dari anak yatim. Ketika suaminya meninggal dunia, meninggalkan anak-anak yang masih kecil-kecil, kemudian mengikuti budaya yang beranggapan bahwasanya setelah suami meninggal maka harta suami itu menjadi kekuasaan istrinya, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi memakan harta anak yatim tanpa sadar.
Ini bahaya jika pembagian waris ditunda-tunda. Jika pembagian waris segera dilaksanakan, maka ada pemisahan. Karena ini suaminya meninggal dunia meninggalkan anak, maka hak istri adalah 1/8 dari total harta peninggalan suaminya. Boleh jadi ada tanah, boleh jadi ada uang, boleh jadi ada mobil, boleh jadi ada kendaraan, dan seterusnya. Katanya 1/8. Ya 7/8 kalau itu ada angka suaminya meninggalkan anak laki-laki dan perempuan, sisanya maka tidak ada ayah dari orang tua dari yang meninggal ini, dan ada anaknya ada anak laki-laki, ada anak perempuan, maka sisanya adalah untuk ketika sudah dipisahkan, maka jelas kalau sesuatu itu untuk kepentingan pribadi ibu ini, dia hanya bisa ambil dari haknya 1/8. Kalau itu untuk kepentingan anak, dia bisa ambilkan dari jatah anak. Tapi kalau kepentingan pribadi si ibu pakai harta bagian anak, dalam keadaan ibunya ini dia punya harta, maka ini memakan harta anak yatim. Maka jika tidak diwaspadai, jika tidak dicermati, maka pelaku dosa besar memakan harta anak yatim itu ibunya sendiri. Dan ini hal yang menunjukkan pentingnya segera diadakan pembagian waris supaya jelas peruntukan dari harta-harta yang ada tersebut. Kemudian jika berkenaan dengan orang yang memakan riba, Allah berfirman, Allah la yuhibbu kulla kafarin athim. Di surat Al-Baqarah ayat yang ke-276, dan Allah tidaklah mencintai dan menyukai setiap orang yang sangat ingkar dan orang yang berdosa. Maka Allah tegaskan bahwasanya orang yang memakan harta riba itu Allah tegaskan adalah seorang pendosa, orang yang berdosa. Dan semisal itu adalah semua orang yang bekerja dengan pekerjaan yang haram dan orang yang mendapatkan dan mengambil harta yang haram. Dan perlu diketahui bahasanya yang dimaksud dengan memakan riba adalah mendapatkan riba. Baik setelah riba itu didapatkan uang riba, tambahan riba, itu diberikan beras untuk makan, atau diberikan baju untuk pakaian, atau diberikan motor untuk jadi kendaraan, atau diberikan rumah untuk ditempati, semuanya ini disebut pemakan riba. Pemakan riba tidak harus itu yang dimakan. Namun yang dimaksud dengan pemakan riba adalah penerima riba dan mengambil tambahan riba. Kemudian di hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada salah satu sahabatnya, Ka'ab bin Ujrah, wahai Ka'ab bin Ujrah, innahu la yarbu lahmun nabata min suhtin illa kana naru awlabi. Wahai Ka'ab bin Ujrah, dan perkataan Nabi untuk salah satu sahabat itu berlaku untuk semua umatnya. Tidaklah ada daging yang berkembang semula kurus jadi gemuk, dan itu berkembangnya min suhtin dari harta yang haram, kecuali neraka adalah tempat terbaik untuknya.
Kemudian di hadis yang lain dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wala yaksibu 'abdun malan min haramin." Tidaklah ada seorang hamba yang bekerja mendapatkan harta dari sumber yang haram, dari cara yang haram atau melalui pekerjaan yang haram. Fayunfiqu minhu, lantas dibelanjakan untuk beli ini beli itu. Fayubarakallahu fihi, tidak ada yang akan Allah berkahi. Maka Nabi sampaikan dalam hadis ini jaminan ketiadaan berkah dari sesuatu yang didapatkan memakai harta yang haram. Ada seorang yang dapat harta yang haram, boleh jadi uang suap atau uang korupsi atau dari pekerjaan yang haram. Setelah dapat duit-duit itu dibelikan apa, maka Nabi sampaikan dan Nabi jamin tidak ada keberkahan pada pembelanjaan tersebut. Wala yatasaddaqu bihi fayuqbalu minhu. Harta haram jika disedekahkan dengan niat pahala itu tidak akan diterima. Wala yatuqu khalfa dhahrihi ila kana zatu ila nar. Dan jika harta haram itu dijadikan sebagai warisan, ditinggal mati, diwariskan kepada anaknya, dan itu harta dari korupsi, harta dari suap dan seterusnya, harta dari gratifikasi dan teman-temannya, maka ketika itu ditinggalkan sebagai warisan untuk anaknya, maka itu adalah bekal bagi si bapaknya untuk masuk ke neraka. Maka harta haram yang jadi warisan itu orang yang mendapatkannya tidak menikmatinya, namun dia mempertanggungjawabkannya. Orang yang meninggalkannya untuk anaknya itu dia tidak menikmatinya, dia tinggalkan untuk anaknya, namun dia yang mempertanggungjawabkannya. Dia yang mempertanggungjawabkannya, sehingga Nabi katakan itu adalah bekalnya untuk masuk neraka. Inna Allah azza wa jalla la yahsai'a bisayyi. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menghapus yang jelek dengan yang jelek, akan tapi menghapus yang jelek dengan kebaikan. Innal khabitha la yahul khabitha. Sesungguhnya yang busuk itu tidaklah bisa menghapus yang busuk. Ini asal yang tepat adalah riwayat yang derajatnya hasan, mauquf sebagai perkataan Ali bin Abi Thalib. Kemudian dari Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fi ma afnahu. Maka tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanya tentang sejumlah hal, dimintai pertanggungjawaban tentang sejumlah hal. Allah akan minta pertanggungjawaban tentang umurnya, yaitu tentang waktunya, tentang tahun, bulan, hari, jam, menit, dan detik yang Allah berikan kepada kita. Maafna, waktu itu dihabiskan untuk apa? Wa ilmihi fi ma fa'ala. Dan akan Allah tanya tentang ilmu yang dia miliki, fi ma fa'ala, apa yang telah dilakukan. Dan pertanyaan untuk ilmu itu tidak khusus untuk ustaz, kiai, tuan guru dan seterusnya. Namun setiap muslim punya ilmu yang didapat melalui khutbah Jumat, melalui kultum, baca artikel,
dengar potongan kajian atau dengar mengikuti kajian secara offline atau online, maka ada ilmu-ilmu yang didapatkan, ini akan ditanyakan di mana yang diamalkan dan apa yang telah, dan bagaimanakah praktek dan amal dari ilmu tersebut. Dan wa'an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dan khusus untuk harta, maka Allah akan tanyai dengan dua pertanyaan: di manakah dia mendapatkannya, dan untuk apakah harta tersebut dibelanjakan. Maka seorang muslim tidak hanya berpikir mendapatkan cara mendapatkan harta, namun juga harus memikirkan bagaimanakah pembelanjaan harta. Benar tidak dibelanjakan untuk ini, dihabiskan untuk ini. Wa anjis bima ablahu, dan Allah akan tanyakan tentang raganya, badannya, untuk apa dirusakkan. Untuk orang yang Allah berikan badannya umur panjang, dulu mata yang terang tajam, setelah tua jadi matanya jadi plus dan minus, jadi rusak. Itu mata rusak, itu untuk apa? Untuk apa dirusak? Itu akan ditanya dan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paru-paru yang dulu dikasih sehat, kok setelah tambah gemuk kok sekarang jadi gosong. Itu untuk apa? Gosong itu untuk apa? Dikasih asap, apa karena banyak menghirup asap jalanan, atau karena banyak menghirup asap udut. Nanti akan diminta pertanggungjawaban kepada akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian adalah hadis yang dikatakan Tirmidzi. Maka yang berkenaan dengan pembahasan kita, nanti akan ada pertanyaan pada hari kiamat tentang harta, dari mana harta itu masuk menjadi milik kita dan kemana harta itu keluar dari milik kita. Kemudian dampak buruk dan bahaya harta yang kedua adalah tidaklah diterima jika harta haram itu digunakan untuk bersedekah. Maka harta yang haram itu nanti ada kondisi tertentu. Harta yang haram itu ada dua jenis. Harta yang haram itu ada dua jenis. Ada harta yang haram melalui transaksi ridho sama ridho, berarti pemilik yang dulu ridho, namun Allah tidak ridho. Namun Allah tidak ridho. Contoh ekstrimnya mungkin ada penyanyi dangdut koplo misalnya, dapat duit karena manggung dalam acara tersebut, dia jualan jasa dangdut koplo. Maka ini dia dapat duit dari yang nanggam. Ini sudah transaksi ridho sama ridho, maka dia dengan transaksi yang ridho dengan ridho, maka ya manusianya ridho, namun Allah tidak ridho. Allah tidak ridho. Maka orang yang bertobat dari harta jenis ini itu tidak mengembalikan harta kepada yang dulu ngasih. Namun harta semacam ini, jika orang yang mendapatkannya itu insaf dan bertobat, maka
wajib dia salurkan untuk kegiatan sosial, ya, untuk kegiatan sosial, untuk fakir miskin, untuk sarana-sarana umum, dan tidak boleh dengan niat sedekah, dan tidak boleh dengan niat cari pahala, tidak boleh dengan niat cari ganjaran, bolehnya niat membuang harta. Kalau diniatkan diniatkan untuk sedekah, tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Niat yang benar membuang harta. Apakah ada pahala dalam hal ini? Jawabannya, jika niatnya benar, ada pahala. Yaitu pahala melaksanakan kewajiban, dalam tanda kutip membuang harta haram. Itu kan kewajiban. Kewajiban dilaksanakan kan ada pahalanya. Tapi kalau niatnya sedekah, tidak. Ada orang yang mendapatkan harta berlimpah karena jualan narkoba. Jualannya narkobanya sudah rela sama dia. Yang beli juga suka rela, bukan dipaksa. Dia beli dengan kesadaran. Allah tidak rela. Allah tidak rela ada transaksi semacam ini. Jika penjual narkoba ini insaf dan sadar, maka hasil jualan narkoba itu tidak dikembalikan kepada dunia yang beli. Kalau dikembalikan kepada dunia yang beli, maka yang beli itu enak, sudah dapat sabu-sabu, sudah dapat ini, terus dapat kembali yang duit lagi. Atau ditambah manakala dia belum tobat, yang pakai pembeli narkoba itu malah dibantu untuk bisa beli lagi. Maka tidak dikembalikan, namun disalurkan untuk kegiatan sosial, untuk fasilitas umum. Tidak boleh dengan niat sedekah, tidak boleh dengan niat cari pahala, namun wajib dengan niat membuang, dalam tanda kutip, membuang harta. Kemudian harta haram jenis yang kedua adalah harta haram yang Allah tidak ridho dan orangnya juga tidak rela. Allah tidak ridho, orangnya juga tidak rela. Kenapa? Karena mencuri, tentunya mencuri. Dan orang yang hartanya dicuri tidak enak. Orang mencuri, menipu, hasil menipu, hasil ngakali, hasil penipuan, hasil merampok, hasil mutil, hasil dan seterusnya. Maka yang punya harta tidak ridho, karena ini korban kezalim. Tidak ada orang yang rela dizalimi. Ini yang punya harta itu tidak ridho, dan Allah tidak ridho cara-cara semacam itu untuk mendapatkan harta milik orang lain. Maka jika orangnya insaf, maka jika yang dicuri, yang diambil itu masih utuh, wajib dikembali. Jika sudah tidak lagi, sudah hancur, sudah habis, wajib diganti. Jika ada gantinya, jika tidak ada gantinya, maka wajib diganti nilai. Jika orangnya sudah meninggal dunia, maka wajib diserahkan pada ahli waris. Wajib diserahkan pada ahli waris. Kalau ternyata sudah dicari pontang pantai, mentok tidak ketemu, dan memang sudah maksimal, maka solusi yang tidak solusi yang sebenarnya, solusi yang tidak maksimal, solusi yang tidak maksimal,
adalah dengan mensedekahkan harta tersebut atas nama orang yang memiliki hak. Disedekahkan atas nama orang yang memiliki hak dan diwajibkan disalurkan, disedekahkan pada penyaluran yang paling maksimal ganjarannya. Dan ini solusi tidak maksimal. Kenapa solusi tidak maksimal? Karena solusinya menggantung. Yaitu jika setelah disedekahkan kok tanpa disengaja akhirnya ketemu ahli warisnya, boleh jadi naik kereta, duduk dan ngobrol, kenalan tiba-tiba akhirnya ngobrol kok ini anak orang tersebut, maka wajib cerita. Saya punya kewajiban dengan ayahmu. Kemarin saya cari-cari sudah mentok, saya merasa sudah putus asa. Terus kemarin sudah saya sedekahkan ke masjid dekat rumah yang sedang renovasi. Saya niatkan pahalanya untuk ayah. Engkau sebagai ahli warisnya ridho atau tidak? Sedikitnya ridho atau tidak? Berapa pak kewajibannya? Ya lumayan 10 juta. Anaknya mengatakan, wah kalau 10 juta ya saya tidak ridho. Kalau cuma 10 ribu ya tidak apa-apa. Tapi kalau 10 juta ya saya tidak ridho. Kalau itu memang hak saya, mana pak 10 jutanya? Maka wajib 10 juta dikasihkan pada ahli waris yang tersebut. Jadi serahkan pada ahli waris yang tersebut, dan nanti ya, insya Allah pahalanya nanti berpindah kepada orang yang menyalurkannya tadi. Jadi maka disedekahkan tadi itu bukan solusi maksimal, solusi tangguh, solusi menggantung. Karena nanti jika ketemu sama yang berhak, wajib dilaporkan dan diminta ridhonya. Jika dia tidak ridho, wajib tetap wajib ganti, tetap wajib ganti. Sehingga bukan sudah sedekah sudah selesai, betul-betul finish selesai. Makanya harta haram yang boleh disedekahkan, harta yang dipegang oleh seseorang secara pelajaran yang tidak halal, yang boleh diniatkan sedekah, ya harta jenis yang kedua. Itu pun sedekah untuk atas nama pemilik. Kalau harta haram jenis yang pertama, tidak boleh diniatkan sedekah. Niatnya niat membuang harta yang haram. Dan untuk harta haram jenis yang kedua, sedekah itu alternatif terakhir dan tidak maksimal. Alternatif terakhir, sedekah itu bisa dilakukan sebagai alternatif terakhir setelah mentok, setelah putus asa. Namun itu pun bukan berarti sudah betul-betul selesai. Karena pada dasarnya yang betul-betul selesai itu kalau dikembalikan kepada pemiliknya. Dan pembalian kepada pemilik itu adalah syarat sah taubat. Syarat sah taubat. Taubat tidak akan diterima berkenaan dengan harta manusia, harta orang lain semacam ini, kecuali dengan cara semacam ini, dengan dikembalikan kepada yang memiliki hak. Dan ini tetap menjadi kewajiban meskipun sudah lama. Maling baru insaf setelah 15 tahun, ya tetap wajib kembalikan. Tidak kemudian sudah ini bahasa kepolisian
udah expired masanya, sudah nggak perlu diurus lagi, nggak pakai expired dalam masalah ini. Meskipun itu kasus maling 15 tahun yang lewat, wajib tetap kembali. 20 tahun yang biar tetap wajib dikembalikan. Sudah 30 tahun yang lewat, ya tetap wajib dikembalikan. Tidak diputihkan karena sudah kadaluarsa perkara, tidak. Ya, bisa kemudian diputihkan karena kadaluarsa perkara, tidak. Ini hak orang lain yang bisa beres kecuali dikembalikan. Maka orang yang punya masa lalu yang agak suram, misalnya orang yang punya masa lalu agak suram, pas zaman sekolah itu beli, suka jajan di kantin gorengan 5 ngakunya 1, es teh 2 gelas bilangnya 1, bakwan 10 ngakunya cuma 3. Maka itu perlu diketahui, itu adalah hak orang lain yang diambil, harta orang lain yang diambil. Tidak sah taubat dari kejahatan ini kecuali mengembalikan hak pemilik kantin. Ibu kantin harus dikembalikan meskipun sudah 20 tahun ya. Cara kembalikan gimana? Ya dicari di mana rumahnya. Kalau udah pensiun di mana rumahnya, dicari dan dikembalikan. Tidak bisa selesai dengan sholat malam, nangis sesungguhnya di hadapan Allah. Saya dulu pas SMP beli, SMA tambah beli, sudah tidak tahu berapa bakwan haram yang saya makan, berapa gelas es teh haram yang sudah saya makan, gorengan yang tidak halal yang sudah saya makan. Ya Allah, saya bisa, ya Allah. Tidak selesai. Tidak selesai. Tobat tidak sah kecuali harus dikembalikan, dibayar. Tobat tidak akan sah kecuali harus dibayar. Tanpa pembayaran, tobatnya tidak sah dan tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangisan yang masih kemudian tangisan buaya, tangisan buah-buah. Kalau memang serius bertobat, kembalikan hak orang lain yang sudah diambil. Gimana kalau dulu pas sekolah naik bis kota namun sering tidak bayar, memanfaatkan kami yang sama. Sama. Naik bis itu artinya sudah perjanjian akad ijarah jasa. Ini nanti dari sini ke sana bayarnya sekian ribu. Itu hak orang yang punya hak. Kita ambil haknya. Kalau tidak bayar, berarti mengambil haknya secara balik. Dan tidak sah tobat kalau berkenaan dengan hak harta, hak kebendaan, kehartaan, itu tidak sah tobat, tidak sah menyesal jika tidak diiringi dengan pembayaran dan pengembalian apa yang menjadi hak orang. Ya, maka dampak buruk harta haram yang kedua, jika itu disedekahkan tidak akan diterima. Karena Allah itu thayyib, Allah itu zat yang baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik. Dan Allah tidak membutuhkan hak sedekah yang berasal dari harta yang khabis, harta yang haram. Sebagaimana dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Di salah satu hadis di Arba'in Nawawiyah, Nabi sampaikan, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu thayyib, Allah itu baik dan tidaklah menerima kecuali yang thayyib. Dan sesungguhnya Allah perintahkan orang-orang yang beriman dengan perintah yang Allah berikan kepada para rasul. Ya Rasul qul minat thayyibati wa'malu shalihah. Wahai para rasul, makalah yang halal
dan lakukanlah amal yang saleh. Dan untuk orang yang beriman Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Orang-orang yang beriman, makalah yang halal dari rezeki yang kami berikan kepada kalian. Kemudian Nabi bercerita tentang seorang yang melakukan safar, perjalanan jauh, rambutnya acak-acakan karena bepergian, bajunya berdebu karena perjalanan. Wa yamutu yadayhi ila samai, dia mengadahkan kedua telapak tangannya ke arah atas ke langit dan berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, wa ya Rabbu, wa ya Rabbi. Wa mat'amuhu haram, padahal makanannya itu haram, minumannya dibeli dari duit yang haram, wa malbasu haram, pakaiannya itu pakaian yang haram, boleh jadi pakaian sutra untuk laki-laki atau pakaian yang halal namun dibeli dari duit yang haram. Wa khudiya biharam, dan dimasukkan ke dalam tubuhnya materi-materi yang haram. Pakai mengkonsumsi obat namun obatnya kandungannya haram atau yang lainnya. Fa'anna yustajabu lahu, maka bagaimanakah mungkin dikabulkan doanya. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Dan hadis ini menunjukkan tertolaknya dan tidak diterimanya doa. Padahal doa tersebut dipanjatkan oleh orang yang ada pada dirinya banyak faktor terkabulnya doa. Bepergian itu faktor terkabulnya doa. Angkat tangan itu faktor terkabulnya doa. Tawasul dengan rububiyah, ya Rabb, ya Rabb, itu faktor terkabulnya doa. Menghinakan diri, menampakkan penghinaan diri di hadapan Allah ketika berdoa. Dalam keadaan pakaiannya berdebu, rambutnya acak-acakan, ini faktor terkabulnya doa. Namun ini semua tidak mempan gara-gara satu hal, yaitu harta haram yang dia miliki. Dan hadis ini tidak hanya berlaku untuk doa, namun doa dalam hal ini adalah contoh. Doa dalam hal adalah contoh. Jika doa adalah yang merupakan saripati ibadah yang paling top, tidak Allah terima gara-gara harta haram, maka ibadah yang levelnya di bawahnya lebih-lebih lagi. Sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali ketika menjelaskan hadis ini di kitabnya Jami'ul Ulum. Beliau mengatakan, saya bacakan, yang dimaksudkan dari hadis ini bahasanya para rasul dan umatnya diperintahkan untuk makan yang halal dan diperintahkan untuk melakukan amal yang saleh. Itu satu paket. Makan yang halal, amal saleh. Kenapa digandeng makan yang halal sama amal saleh? Kata Ibnu Rajab, "Famadamal aklu halalan fal amalu salihun maqbul." Kalau makannya itu makan yang halal, hartanya itu harta yang halal, amalnya akan jadi amal saleh yang diterima. Itu rahasia kenapa dua ini disatukan. Wa idza kana al-aqlu ghairu halalin fa kaifa yakunu al-amalu maqbulan. Jika makannya itu bukan makan yang halal, maka bagaimana mungkin amalnya diterima? Ini satu paket. Beramallah ya, makanlah yang halal, dan beramallah amal yang soleh. Itu satu paket. Syarat untuk diterimanya amal itu makan yang halal. Kata Ibnu Rajab, wa madaka wa ba'da dzalika minad du'a. Lanjutannya hadis yang menceritakan tentang doa yang tidak diterima
gara-gara harta yang haram, wa annahu kaifa yutaqabbalu ma'al haram jannah. Sebagaimana mungkin doa itu diterima kalau orang yang berdoa adalah orang yang makan yang haram? Kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, bahwa mithalun, maka ini sekedar contoh, bukan berarti tidak diterimanya amal karena makan yang haram khusus untuk doa. Tidak, itu hanya contoh. Contoh untuk apa? Listifa'adi qabulil a'mali ma'atardiyati bil haram. Sekedar contoh untuk menunjukkan mustahilnya diterimanya amal, baik itu doa, baca Quran, zikir, sholat, puasa atau yang lainnya, kalau orang yang makan yang haram. Jadi dari penjelasan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala ini, maka tidak diterimanya amal karena harta yang haram itu tidak terbatas doa, namun semua amal. Doa itu hanya contoh. Sulitnya diterima amal yang dilakukan oleh orang yang dirinya bergelimang dengan harta yang haram. Maka tidak hanya terbatas doa itu. Doa itu berlaku untuk zikir, berlaku untuk baca Quran, berlaku untuk sholat, berlaku untuk puasa, dan berlaku untuk semua amal yang lain. Jika pelakunya adalah orang yang berkubang dalam harta yang haram, maka amal-amal tersebut sekedar menggugurkan kewajiban, namun tidak diterima dalam pengertian tidak ada catatan pahala untuknya. Tidak diterima dalam pengertian tidak ada ganjarannya. Kalau menggugurkan kewajiban sudah, sholatnya sudah menggugurkan kewajiban, puasa waktunya menggugurkan kewajiban. Nah, ada nilainya. Kalau masih belum tobat dari harta yang haram, tidak. Kalau masih mendapatkan harta yang haram, kerja pakai nyuap sehingga dapat gaji yang haram, kerja pakai kemudian ijazah palsu sehingga dapat gaji yang haram, maka itu semua tidak ada nilainya kecuali sekedar menggugurkan kewajiban. Kemudian dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sampaikan, tidaklah diterima sholat tanpa berwudu, demikian juga tidaklah diterima sedekah dari harta yang haram, semisal dari harta hulu, yaitu harta rampasan perang sebelum dibagi. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala menyampaikan, man anfaqal harama fi ta'ati, siapa yang menghabiskan, membelanjakan harta haram untuk taat. Siapa yang menghabiskan harta haram untuk taat, dapat uang suap, dipakai untuk umroh, dipakai untuk bangun masjid atau yang lain, fa huwa kaman tahara thawba bil bauli, maka orang itu seperti orang yang membersihkan pakaian kotor namun pakai air kencing. Artinya ya tambah kotor. Kemudian dampak buruk yang ketiga dari harta yang haram, disampaikan bahasanya penghasilan yang haram di antara faktor penghalang diterimanya doa, sebagaimana tadi telah disebutkan. Bahkan demikian juga berdasarkan penjelasan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, bukan hanya faktor penghalang terkabulnya doa, namun juga faktor penghalang diterimanya semua amal saleh. Oleh karena itu jadi ditegaskan dalam
Dalam sebagian kitab fikih Syafi'iyah, kitab fikih mazhab Syafi'i ditegaskan bahasanya syarat diterimanya amal itu 3. Dikerjakan ikhlas karena Allah, dikerjakan sesuai dengan tuntunan Nabi, kemudian yang ketiga pelakunya itu hartanya harta yang halal. Ini sudah disampaikan di Matan Zubar. Ya, Matan Zubar itu kitab di Matan fikih Syafi'iyah yang penting. Ketika membahas tentang masalah syarat diterimanya amal, di salah satu bait di Manzumah di Matan Zubar disampaikan waqa'atun miman haraman yaqulu mislul bina'i fawqa mawjin yuja'alu. Waqa'atun dan ketaatan dan amal ibadah miman haraman yaqulu yang dilakukan oleh orang yang makan harta yang haram, orang yang makannya pakai duit haram, kemudian dia makan ketaatan namanya sholat 5 waktu, puasa Ramadan dan yang lainnya. Kata penulis Manzumah Zubar, mislul bina'i fawqa mawjin yuja'al, maka itu seperti bangun gedung di atas ombak lautan. Apakah mungkin jadi? Tidak akan jadi. Artinya rontok semua itu yang dibangun, sia-sia, tidak ada gunanya. Di sawahnya ini kita fikih Syafi'iyah. Di sawah Matan Zubar, di salah satu sawah Matan Zubar, namanya Ifadatus Sadatil Umar, disampaikan perkataan yang disampaikan oleh yang kita penulis Manzumah Az-Zubar menunjukkan anal amala la yuqbalu illa biwujudi thalathi khisalin. Fikih Syafi'iyah, bahasanya amal soleh itu tidak akan diterima kecuali dengan ada 3 faktor. Ikhlasul amal lillahi, dikerjakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang pertama. Wal amalu ala sunnati, dan beramal sesuai tuntunan dan ajaran Nabi. Kemudian yang ketiga wa aklul halali, dan yang dimakan itu halal. Syarat diterimanya amal menurut Manzumah Zubar, salah satu matan penting dalam mazhab Syafi'i. Fa in fuqidat wahidatun, jika salah satu dari 3 hal di atas itu hilang, lam yartafi'il amal, maka amal tidak akan dinaikkan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal tidak akan dilaporkan kepada Allah sebagai amal yang diterima. Kemudian dampak buruk harta haram yang keempat adalah anaqulana ma'in hadisin min hadal malil muharram, adalah semua pertambahan yang muncul yang itu adalah derivat dan turunan dari harta yang haram, atau digantikan, ditukar dengan sesuatu yang lain, maka ya hukuman malil haram, maka itu tetap statusnya sebagai harta yang haram. Seandainya orang yang punya harta yang haram, bentuknya menerima uang suap, bentuknya korupsi harta perusahaan atau harta negara, setelah itu duitnya dipakai untuk duit suap tadi, misalnya dipakai untuk usaha restoran,
Maka untuk orang ini tetap itu harta yang haram. Orang tidak boleh beralasan yang haram itu kan duit suap kemarin. Duit suap kemarin 500 juta. 500 juta saya bikin usaha, ya kan? Beda. Dan demikian. Ketika ini kemudian ditukar, diganti menjadi 500 ini jadi satu usaha restoran atau apa, ya itu tetap harta haram untuk dia. Tetap harta haram untuknya. Ini diganti menjadi tanah, jadi sawah, jadi ladang karet atau apa, dari duit suap atau korupsi itu, ya itu tetap harta haram bagi dia. Harta haram bagi orang tersebut. Ini kalau ini yang dimaksud diganti, ditukar dengan yang lain, itu tetap jadi harta haram. Atau ini harta haram ini kemudian ada derivatnya, ada turunannya, maka turunannya tetap haram. Misalnya orang mencuri kambingnya betina, dirawat, punya anak, itu tidak kemudian yang haram kan perbuatnya, yang haram kan hidupnya. Ini kan hasil saya merawat, enggak. Jadi turunan dari harta yang haram itu tetap haram. Misalnya mencuri atau kemudian rampok mobilnya dipakai untuk bisnis, nge-grab misalnya mobilnya untuk nge-grab, maka penghasilan nge-grab ini turunan dari mobil, itu penghasilannya. Kemudian yang kelima, para ulama menegaskan bahasanya orang yang bekerja mendapatkan harta yang haram itu ketika dia tobat, maka tidak boleh dia pakai harta tersebut untuk menafkahi dirinya atau menafkahi orang yang wajib dia nafkahi, itu anak dan istrinya, kecuali dengan kadar minimalis. Kecuali kadar minimalis untuk bertahan hidup dengan standar hidup sederhana. Kalau orang itu dulu penghasilannya semuanya dari harta yang haram, penghasilannya karena dulu dia pelacur, penghasilannya dari harta yang haram. Dulu profesi satu-satunya ya jualan khamr, semua hartanya dari situ. Maka ketika insan semuanya harus disini. Tidak boleh dipakai untuk diri sendiri ataupun anak dan istri, kecuali dengan kadar minimalis untuk bisa nyambung hidup. Sudah Pak, buruk dan konsekuensi dari tobat dari harta yang kemudian, dan untuk menunjukkan bahayanya hal ini, ada perkataan Imam Malik yang patut untuk kita dengar dan kita renungkan. Imam Malik rahimahullah ta'ala ditanya tentang nikahi bil malil haram, nikah pakai modal harta haram. Ada seorang bujangan kerja dengan pekerjaan yang haram untuk nabung bisa nikah. Akhirnya dari tabungan nikah inilah bisa untuk acara lamaran, bisa untuk mahar, bisa untuk macam-macam biaya nikah. Gimana kalau biaya nikah itu dari harta haram yang dimiliki oleh seorang pengantin laki-laki? Maka Imam Malik, fatwanya Imam Malik dan komentarnya Imam Malik,
akhafu ayudari az-zina. Saya khawatir hubungan badan yang terjadi itu serupa dengan zina. Saya khawatir hubungan suami istri, hubungan biologis yang terjadi di antara keduanya itu setengah zina. Bukan zina, namun seperti zina, ya, separuh zina. Itu komentar Imam Malik. Dan ini tentu kalimat diperbohong, ya, itu tetap kalau untuk hubungan biologisnya tetap halal. Namun ini kalimat diperbohong dari Imam Malik betapa ngeri dan berbahayanya harta haram sampai berimbas pada hari semacam. Kemudian yang terakhir, yang keenam, bahwasanya ini pendapat sebagian ulama, orang yang mendapatkan harta dengan harta yang haram itu nanti tindakan ekonominya atau kemudian tindakan yang terjadi berkaitan dengan hal tersebut tidak sah. Ya, misalnya orang yang merampas tanah yang bukan tanahnya, tanah warisan jatah saudaranya dirampas, dikuasai, diambil sendiri, tidak mau dibagi, padahal harusnya dibagi. Kalau pendapat sebagian ulama, yaitu ini mazhab Hambali, pendapat Imam Ahmad, maka orang yang merampas harta atau tanah orang lain, ketika dia sholat di tanah tersebut, sholatnya tidak sah. Sholatnya di tempat tersebut bukan sholat yang sah. Itu pendapat Imam Ahmad dalam masalah ini. Ini menunjukkan bahaya harta haram, dan demikian yang kita kesempatan hari ini bersama ala Nabi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Akhir da'wana alhamdulillah. Ya, untuk Bapak sekalian ada 3 paket hadiah dari panitia bagi yang berkenan menjawab pertanyaan dan menjawab dengan benar. Tadi kita bahas tentang 3 atau 6 bahaya harta yang haram. Kalau sebutkan 3 yang pertama. Yang pertama, orang yang memakan harta haram berdosa dengan perbuatannya. Kemudian yang kedua, harta haram yang dimakan sedekah yang disedekahkan tidak diterima. Yang ketiga, doa orang yang memakan harta haram tidak diterima. Kemudian yang kedua, tadi kita bahas 2 jenis harta haram dan cara tobat dari ini. Secara sekilas tadi sudah saya sampaikan. 2 jenis harta haram. Yang pertama diperoleh dengan cara ridho satu ridho. Cara bertobatnya, Tapi Allah tidak ridho. Cara bertobatnya, pelaku tersebut menyalurkan hartanya untuk sosial. bukan hartanya, harta itu bukan hartanya, jangan mengatakan harta milik dia, bukan itu, bukan harta dia, harta itu. Menyalurkan harta itu untuk sosial atau fasilitas umum Dengan niat untuk melaksanakan kewajiban. apa kewajibannya? Melepaskan harta. Ya, membawa harta. Yang Yang kedua, kedua, harta haram yang diperoleh dengan cara yang satu ridho, yang satunya tidak ridho. Dan Allah tidak satunya itu Allah tidak ridho dan orangnya tidak ridho. contohnya apa, Mas? Contohnya merampas, menipu, Iya.
Terus cara bertobatnya harus dikembalikan data tersebut, dibayarkan ke yang telah ibu tersebut. Jika tidak ada berniat bersedekah atas nama orang tersebut. Kemudian yang terakhir, hadiah yang ketiga tentang sebutkan syarat diterimanya amal menurut madzhab Sufyan. Yang ketiga, nilai harta yang halal. Bagaimana jika kita berhutang dari pekerjaan yang tidak halal? Apakah tetap dibayar? Saya kurang paham dengan redaksi pertanyaan ini. Mungkin contohnya berhutang sama rentenir, atau enggak, mungkin berhutang utang duit sama orang yang profesinya pencopet. Apakah kemudian itu bisa jadi alasan nggak usah bayar hutang? Dia coba. Maka malah kalau itu copet itu pekerjaan satu-satunya, berhutang kepadanya punya dosa. Berhutang kepadanya punya dosa. Kemudian tetap wajib dibayar, namun dibayarkan kepada orang yang dicopet. Oleh itu coba dan telah bekerja. Ya, demikian yang kita kesempatan kali ini. Terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.